Bab 2346, bertemu dengan iblis jahat dari luar angkasa. Julian tidak terlalu memperhatikan monster di luar kota. Karena dia tahu bahwa meskipun dia dapat membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya dengan satu gerakan, dia tidak akan pernah bisa membunuh semuanya. Dia menggunakan kekuatan kebebasan dan tiba di depan lubang hitam di luar angkasa dalam sekejap. Lubang hitam luar angkasa ini sangat besar, kira-kira seukuran bumi sebelumnya. Monster terus berhamburan keluar dari gua ini. Julian hanya berdiri di langit berbintang, menyaksikan monster-monster itu menyerbu keluar. Sekalipun kondisi mental monster itu sangat rendah, ia seolah tahu betapa mengerikannya Julian, dan tidak menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, ia memilih melewati Julian dan terus menyerbu menuju kota Tianlin. Saya tidak tahu apa isinya. Julian bergumam pelan. Seketika itu juga ia memasuki kondisi Taoisme bebas, lalu melangkah, berjalan di kehampaan menuju lubang hitam di depannya. Begitu dia mendekati lubang hitam itu, dia merasakan suatu kekuatan yang mendebarkan jantungnya. Kekuatan ini membuat jantungnya berdebar, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mundur. Tetapi sekarang dia sudah ada di sini, bagaimana dia bisa mundur? Dia melangkah dan memasuki lubang hitam. Begitu dia melangkah masuk, sebuah kekuatan isap menyapu dirinya, menyapu seluruh tubuhnya dengan liar. Sekalipun fisiknya tak tertandingi, dia merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya. Jika makhluk dengan tubuh yang sedikit lebih lemah mendekati tempat ini, tubuhnya akan langsung tercekik. Dia memaksa dirinya untuk menanggungnya. Tak lama kemudian, ia memasuki lubang hitam luar angkasa dan muncul di area tak dikenal. Ruang ini sangat luas dan penuh dengan monster. Monster-monster ini keluar melalui beberapa pintu keluar luar angkasa. Kesadaran spiritual Julian bocor keluar untuk merasakan ruang di sini. Dia merasakan ada makhluk aneh tak jauh dari situ. Makhluk ini sangat besar, seukuran galaksi. Tubuhnya penuh dengan lubang, dan monster itu keluar dari lubang tersebut. Julian menggunakan status bebas dan mudah untuk muncul di dekat makhluk itu. Dia menatapnya sejenak, namun tidak dapat mengetahui makhluk apa itu. Ayah mertua, apakah Anda tahu apa ini? Julian menanyakan inkarnasi leluhur darah. Di dalam tubuh Julian, hantu leluhur darah juga menggunakan tubuh Julian untuk mengawasi makhluk aneh di depan. Makhluk ini memiliki vitalitas, tetapi tampaknya tidak memiliki pikiran. Ini seharusnya induk cacing. Suara leluhur darah muncul dalam pikiranku. Induk cacing? Julian sedikit tertegun dan bertanya, apa ini? Hantu leluhur darah berkata, itu adalah makhluk mengerikan dengan kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Itu adalah serangga induk yang dapat menghasilkan keturunan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Monster yang keluar dari tubuhnya semuanya dibiarkan olehnya. Julian berkata, dengan kata lain, jika kita membunuh induk serangga ini, monster-monster ini tidak akan terlahir kembali. Ya, itu teorinya. Kamu coba saja. Pikiran Julian bergerak, dan pedang hijau muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang kekacauan. Dia memegang pedang kekacauan di tangannya, tubuhnya berkelebat, lalu cahaya pedang hijau muncul. Cahaya pedang hijau ini muncul di depan ibu serangga dalam sekejap, dan ibu serangga segera terbelah menjadi dua bagian. Saat induk serangga terbelah menjadi dua bagian, secara bertahap ia kehilangan kekuatan hidupnya. Itu saja. Julian menyingkirkan pedang kekacauan dan bergumam, benda ini terlalu lemah. Sulit dibayangkan bisa melahirkan begitu banyak monster yang mengerikan. Pikiran spiritual Julian bocor keluar. Ia menemukan bahwa di ruang tak dikenal ini, terdapat sedikitnya 100.000 ratu serangga, dan masing-masing memiliki penampilan berbeda. Tepat ketika dia hendak membunuh ratu serangga lainnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh ratu serangga yang telah dibunuhnya membusuk dengan cepat, dan kemudian sebuah kristal hitam melayang di udara. Kristal hitam ini tidak besar, kira-kira sebesar kepalan tangan. Ia memancarkan cahaya hitam dan kekuatan aneh muncul. Pikiran Julian bergerak, dan dia muncul di depan batu kristal. Dia merasakannya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa aura kristal ini sama dengan aura monster itu. Aura ini sangat jahat dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Apa-apaan ini? Julian mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kristal hitam yang melayang di udara. Begitu dia memegang kristal itu, dia merasakan kekuatan jahat memasuki tubuhnya. Kekuatan jahat ini menyerang pikirannya. Dia segera melindungi pikirannya dan melawan invasi kekuatan jahat ini. Kristal itu terasa sedikit hangat di tanganku. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kristal itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, kekuatan yang tampaknya tidak ada habisnya. Ayah mertua, apakah Anda tahu apa ini? Julian bertanya lagi pada leluhur darah. Saya tidak tahu, saya belum melihatnya. Mendengar ini, Julian tidak bertanya lagi. Dia tidak mempedulikannya dan langsung mengambilnya, melemparkannya ke angkasa, lalu muncul di hadapan leluhur darah. Ayah mertua, tolong pelajari ini. Aku curiga kristal ini ada hubungannya dengan monster itu. Baiklah, saya akan mempelajarinya dan memberitahu Anda saat saya sudah mendapatkan hasilnya. Setelah leluhur darah selesai berbicara, dia mulai mempelajari batu kristal itu dengan serius.
Julian muncul di depan induk serangga berikutnya, mengangkat pedang kekacauan dan menyerang, membunuh induk serangga dengan satu pedang. Sekalipun ratu serangga itu dapat menghasilkan banyak keturunan yang kuat, ia sendiri tampaknya tidak mempunyai kekuatan dan pertahanannya juga sangat lemah, sehingga Julian membunuhnya dengan mudah. Setelah membunuh ratu serangga lainnya, Julian memperoleh kristal hitam lainnya. Dia tidak tahu apa kristal hitam ini, dia juga tidak tahu dari mana asalnya, tetapi energi yang terkandung dalam kristal hitam ini begitu kuat sehingga dia hanya mengumpulkannya. Julian muncul di ruang ini dan terus menyerang. Di ruang ini jumlah induk serangga semakin sedikit, dan semakin berkurang jumlah induk serangga, maka jumlah monster juga semakin berkurang. Bunuh semua ratu serangga di sini, dan krisis di kota Tianlin akan teratasi. Tampaknya level pertama ini cukup sederhana. Jika aku tahu lebih awal, aku akan datang ke sini dan menyelesaikan tugas itu sejak lama. Julian bergumam pelan. Pada saat ini, dia merasakan aura berbahaya. Dia segera menggunakan keterampilan kebebasan yang bebas dan tanpa hambatan untuk melarikan diri. Begitu dia pergi, sebuah bayangan muncul, memegang pedang ilusi, yang langsung membelah angkasa. Julian muncul di kejauhan, menatap ruang hampa dan sebuah bayangan. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu yang berada di balik semua ini? Apakah kamu yang menciptakan ratu serangga ini? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan menciptakan begitu banyak monster? Saya tidak pernah menyangka akan ada makhluk hidup di kota sekecil Tianlin." Tubuh bayangan itu berangsur-angsur menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi seorang pria berjubah hitam. Pria itu terlihat sangat biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Satu-satunya hal yang istimewa adalah dia memiliki aura jahat, yang membuat Julian sangat tidak nyaman. "Apa asal-usulmu? Apakah kamu yang disebut iblis jahat dari luar angkasa?" Julian menatap pria berjubah hitam. Dia tidak tahu apakah hal ini pernah terjadi dalam sejarah atau hanya merupakan bagian dari imajinasinya. Namun, ia merasa bahwa kemungkinan besar inilah yang terjadi dalam sejarah. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengetahui asal-usul apa yang disebut setan jahat dari luar angkasa. Zeze. Terdengar suara tawa yang aneh. Saat tawa aneh itu terdengar, makhluk berjubah hitam itu mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengangkat tangannya, dan pedang di tangannya bergerak sedikit. Area di mana Julian berada diselimuti oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bab 2347, Pemenggalan Kepala. Julian datang ke ruang tak dikenal ini, dan iblis jahat dari luar angkasa yang ditemuinya adalah seorang pendekar pedang yang kuat. Saat dia melakukan gerakan, area di mana Julian berada langsung diselimuti oleh energi pedang. Energi pedang ini membentuk ruang tertutup khusus, yang agak mirip dengan dunia pedang, tetapi berbeda. Pada saat ini, Julian merasakan suatu kekuatan yang berdebar-debar di jantungnya. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan spasial yang dahsyat menghancurkannya. Di bawah tekanan kekuatan spasial ini, dia merasa tidak nyaman. Untuk sesaat dia tidak dapat menahan kekuatan itu. Tubuhnya dengan cepat jatuh dari langit. Beberapa material di tanah juga hancur akibat kekuatan jatuhnya dia. Julian mengerahkan kekuatan tubuh suci 10.000 dao dan dia mampu bertahan. Dengan pikirannya, dia menggunakan kekuatan kebebasan dan meninggalkan area tersebut. Boom! Begitu dia pergi, kawasan itu langsung meledak. Saat berikutnya, Julian muncul di belakang iblis jahat dari luar angkasa, dan menyerang secara diam-diam dengan pedang kekacauan di tangannya. Namun, pedangnya hanya menusuk bayangan. Wujud asli iblis jahat dari luar angkasa muncul di daerah yang sangat terpencil. Meskipun Julian sangat bebas dan menakutkan serta dapat bergerak tanpa suara, saat ia bergerak, setan jahat dari luar angkasa dapat merasakannya dan menghindari serangannya tepat waktu. Kecepatannya cukup cepat, dan fluktuasi spasial yang ditimbulkannya saat dia bergerak sangat lemah. Bahkan Julian hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi, dan dia harus berkonsentrasi tinggi untuk merasakannya. Sangat kuat. Begitu mereka bertarung, Julian menyadari betapa kuatnya iblis jahat dari luar angkasa ini. Setan jahat dari luar angkasa ini jauh lebih kuat daripada Falmi dari Akademi Qingyun. Anak baik. Suara dingin terdengar dari tempat yang sangat jauh. Jelas, iblis jahat dari luar angkasa tidak menyangka bahwa kekuatan Julian begitu kuat. Julian mendengus dingin. Dengan pikirannya, ia muncul di area tempat para setan jahat dari luar angkasa berada. Saat dia mengangkat tangannya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pada saat ki pedang dilepaskan, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul. Energi pedang dan prasasti misterius bersatu membentuk dunia pedang yang kuat. Kali ini Julian tidak menahan diri sama sekali. Dunia pedang ini tercipta dari kekuatan seni pedang 10.000 tao dan tubuh suci 10.000 tao. Begitu iblis jahat dari luar angkasa terperangkap di dunia pedang, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Tubuhnya dikelilingi oleh energi pedang, dan setiap energi pedang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Para setan jahat dari luar angkasa juga mengayunkan pedang mereka dan terus menyerang untuk melawan kekuatan dunia pedang Julian. Boom! Dunia pedang terus meledak. Hancurkan!
Aura iblis asing di dunia pedang tiba-tiba bangkit, dan pedang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang cemerlang, mencekik energi pedang di sekitarnya. Lalu dia menggerakkan tubuhnya ke belakang, mencoba menghancurkan dunia pedang ini. Di luar dunia pedang, Julian terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia tidak memiliki keraguan. 9 suara kekacauan dipentaskan. Gelombang suara misterius melewati pedang kekacauan dan berubah menjadi energi pedang sonik. Suara aneh itu bergema di seluruh dunia pedang. Suara pertama, energi pedang pertama jatuh. Energi pedang sonik ini mendarat langsung di kepala iblis jahat dari luar angkasa. Setan jahat dari luar angkasa mengangkat pedang di tangannya untuk melawan. Klik! Pedang panjang di tangannya tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan sebuah retakan muncul di sana. Ia pun mendapat hantaman balik dari suatu kekuatan yang amat dahsyat, tubuhnya pun jatuh dari langit dan terbanting keras ke tanah. Suara kedua, energi pedang sonik kedua jatuh. Setan jahat dari luar angkasa itu langsung berdiri dan bergerak ke atas lagi. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan pedang kedua Julian. Boom! Dua kekuatan yang sangat dahsyat saling bertabrakan. Pedang panjang di tangan iblis jahat itu langsung patah, dan dia menderita serangan balik lagi, menyemburkan seteguk darah. Energi pedang sonik ketiga jatuh. Ini adalah energi pedang, dan juga suara. Suara ini membuat gendang telinga iblis jahat menjadi mati rasa dan otaknya berdengung. Pada saat kritis ini, dia melemparkan sepotong besi, yang terbang keluar dan menghalangi pedang ketiga Julian, dan potongan besi itu juga terjatuh jauh. Tidak seorang pun tahu dari mana asal besi ini, namun ia sangat kuat. Bahkan pedang ketiga dari 9 suara kekacauan tidak dapat menghancurkannya. Suara keempat, pedang keempat jatuh. Setan jahat dari luar angkasa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan perisai pelindung terwujud muncul di permukaan tubuhnya. Di bawah serangan suara keempat 9 suara kekacauan, dan energi pedang keempat, perisai pelindung di permukaan tubuhnya hancur. Dia langsung terluka parah dan sekujur tubuhnya penuh lubang. Pada saat ini, iblis jahat dari luar angkasa menderita kerusakan yang serius. Dia merasakan datangnya kematian dan sedikit rasa takut dalam hatinya. Dia ingin melarikan diri dari daerah ini, tetapi kekuatan dunia pedang terlalu kuat dan dia tidak dapat menghancurkan segel dunia pedang. Pada saat ini, energi pedang kelima jatuh. Wush! Energi pedang itu senyap, tetapi lebih kuat daripada suara. Pada saat energi pedang menyebar, suara aneh terdengar. Energi pedang ini langsung menembus tubuh iblis jahat dari luar angkasa, dan itu juga seperti suara yang menembus tubuhnya. Pedang ini menghancurkan tuntas semua kekuatan kehidupan para setan jahat dari luar angkasa. Dia terjatuh ke tanah. Saat dia jatuh ke tanah, energi pedang di tubuhnya meledak, dan tubuhnya langsung terkoyak berkeping-keping. Kemudian dihancurkan oleh sisa-sisa energi pedang, tidak meninggalkan apapun. Julian menarik napas dalam-dalam. Pedang Chaos menggunakan 9 suara Chaos. Pedang itu sangat kuat. Pedang itu baru saja menggunakan serangan pedang kelima dan telah membunuh iblis jahat dari luar angkasa. 9 suara Chaos semakin menakutkan dengan setiap suara dan semakin kuat dengan setiap pedang. Julian menyingkirkan pedang kekacauan dan membubarkan dunia pedang. Setan jahat dari luar angkasa telah dibunuh olehnya. Di bawah serangan 9 suara kekacauan, iblis jahat dari luar angkasa hancur total, tidak meninggalkan apapun. Julian melihat sepotong besi jatuh ke tanah di kejauhan. Dia berjalan mendekat dan mengambilnya. Potongan besi ini berwarna hitam dan hanya seukuran telapak tangan. Di bagian depannya terdapat beberapa prasasti magis, beberapa prasasti yang belum pernah dilihat Julian sebelumnya, dan di bagian belakangnya terdapat pola magis. Julian menatapnya lama sekali, tetapi tidak dapat mengetahui apa itu. Dia hanya merasa bahwa potongan besi itu seperti semacam tanda, dan dia tidak tahu untuk apa itu digunakan. Dia menyimpannya. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkan hal-hal yang didapatnya dari ilusi ini. Dia tidak peduli akan hal itu dan langsung menyingkirkannya terlebih dahulu. Setelah itu, ia mulai berkelana keliling dunia, membunuh ratus serangga yang tersisa. Meskipun ratus serangga ini dapat membiarkan sejumlah besar monster kuat, mereka sendiri tidak memiliki kekuatan serangan, dan Julian dengan mudah membunuh mereka. Setiap kali ratus serangga mati, ia akan meninggalkan kristal hitam. Julian juga mengumpulkan semua kristal ini. Setelah ratus serangga terakhir terbunuh, tidak ada lagi monster di area itu, dan tidak ada lagi monster yang keluar. Akhirnya terpecahkan. Julian merasa puas. Level pertama ini juga sangat sederhana. Dia meninggalkan tempat aneh ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di kota Tianlin. Meskipun ratus serangga telah mati, monster-monster itu masih ada. Monster-monster yang sebelumnya telah diubah oleh ratus serangga belum terbunuh sepenuhnya. Setelah Julian kembali, dia melihat banyak jenderal yang terluka di tembok kota dan berkata sambil tersenyum, kita dapat mengaktifkan formasi sepenuhnya. Tidak banyak monster yang tersisa. Setelah membunuh mereka, kota Tianlin akan aman. Bab 2348, 10 Arah Langit dan Bumi. Julian kembali dan membawa kabar baik. Julian sekarang adalah penyelamat kota Tianlin.
Orang-orang kuat di kota Tianlin mempercayai semua yang dikatakannya dan tidak meragukannya sama sekali. Setelah dia mengatakan ini, Wanto segera memberi perintah untuk mengaktifkan formasi sepenuhnya. Saat formasi itu diaktifkan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kota Tianlin. Energi pedang ini jatuh di area luar kota, dan setiap energi pedang dapat membunuh sejumlah besar monster. Dalam sekejap, sebuah wilayah luar angkasa muncul di luar kota. Akan tetapi, monster-monster itu terus saja menyerbu. Monster-monster yang menyerbu itu dibunuh satu demi satu. Tak lama kemudian, semua monster terbunuh. Tidak ada lagi monster yang datang. Seluruh kota Tianlin gempar. Selamat telah menyelesaikan ujiannya. Ketika monster terakhir dihancurkan, Julian juga mendengar suara, dan dia meninggalkan kota Tianlin. Setelah krisis di kota Tianlin teratasi, semua orang kuat mencari Julian, tetapi Julian menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Gunung Tianlinwu, Aula Puncak Utama. Tuan Kota, aku telah mencari di seluruh kota Tianlin, tetapi tidak ada jejak Tuan Julian. Aneh, kenapa tiba-tiba menghilang? Ya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Orang-orang kuat di aula itu semuanya tampak bingung. Ia menghilang begitu saja tiba-tiba. Wanto duduk di kursi pertama. Setelah mendengar ini, dia berkata, Senior Julian pastilah orang yang sangat berkuasa di dunia luar. Dia pergi setelah menyelesaikan krisis di kota Tianlin. Namun, kota Tianlin terselamatkan karena dia. Karena dia, kota ini tidak hancur. Banyak sekali kehidupan di kota Tianlin yang selamat karena dia. Sebuah patung harus didirikan di tengah kota Tianlin agar semua keturunan kota Tianlin akan selalu mengenang Senior Julian. Ya, saya akan mengikuti perintah penguasa kota. Setelah Julian menyelesaikan krisis di kota Tianlin, dia meninggalkan ilusi kota Tianlin. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di suatu tempat yang tidak dikenalnya. Tempat ini aneh. Ini adalah ruang tertutup. Itu adalah ruangan rahasia yang tertutup rapat. Ruang rahasia itu tidak terlalu besar, diameternya hanya puluhan ribu meter. Julian melihat sekelilingnya. Tempat ini dikelilingi oleh tembok batu misterius, di mana kata-kata misterius ditulis dan diukir di atasnya. Apakah ada misi di tempat kecil ini? Apa yang perlu saya lakukan untuk menyelesaikan misi dan pergi? Julian bergumam pelan. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Selamat datang di kamar tak berujung. Kali ini, Julian melihat sekelilingnya dengan saksama, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Akan tetapi, meskipun ia telah mencapai level ini, ia tidak dapat menentukan dari mana suara itu berasal. Seolah-olah itu adalah sistem yang telah dibangun sejak lama, dan tidak peduli makhluk apapun yang datang ke sini, suara ini akan terdengar. Isi level ini relatif sederhana. Dalam waktu yang ditentukan, Anda harus memahami semua yang terekam di dinding batu. Setelah Anda memahaminya, lorong dinding batu akan terbuka secara alami. Jika Anda tidak memahaminya dalam waktu yang ditentukan, Anda akan gagal. Batas waktunya adalah 5 periode. Anda dapat mengatur formasi waktu, dan Anda dapat memperoleh wawasan dalam formasi waktu tersebut. Mendengar ini, Julian juga menjadi penasaran. Dia memandang dinding batu itu dengan rasa ingin tahu. Ada banyak prasasti misterius yang terukir pada dinding batu. Prasasti ini berkelok-kelok seperti garis-garis. Julian tidak dapat memahami apa yang dilambangkan oleh prasasti ini dalam waktu singkat. 5 zaman, jika Anda memasukkan pembentukan waktu, saya punya banyak waktu. Selama periode ini, saya perlu memahami apa yang tertulis di dinding batu. Seharusnya relatif mudah, bukan? Meskipun Julian tidak dapat memahami tulisan di dinding batu untuk saat ini, dia mahir dalam sutra hati yang asli. Apa yang tercatat dalam sutra hati asli adalah prasasti tertua dan paling ajaib. Itulah dasar semua prasasti. Semua prasasti di dunia berevolusi atas dasar ini. Julian yakin bahwa dia dapat memahami tulisan di situ dalam waktu yang terbatas. Dia tidak ragu-ragu dan segera mengatur formasi waktu di ruang rahasia. Sekarang dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang jalannya waktu. 5 zaman di dunia luar merupakan waktu yang panjang dalam pembentukan waktu. Setelah membentuk formasi, ia mulai mencari sumbernya. Setelah mengamati sekeliling dinding batu, ia akhirnya menentukan titik awal prasasti itu. Dia tiba di titik awal dan menatap prasasti itu. Pada saat yang sama, ia juga memikirkan bagaimana memahami prasasti tersebut dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan memahami kata-kata ini dia dapat memahaminya. Kalau Anda saja tidak mengerti kata-katanya, bagaimana Anda bisa memahaminya? Julian duduk bersila di tanah. Dia mulai menggunakan sutra hati asli untuk menguraikan Tao yang telah dikuasainya, menguraikan seluruh Tao ke keadaan aslinya, dan kemudian mencocokkannya satu persatu dengan kata-kata di dinding batu. Namun, ia menguraikan berbagai hukum langit dan bumi, dan kemudian mempelajari beberapa prasasti misterius. Bentuk asli dari berbagai hukum langit dan prasasti misterius yang telah dipelajarinya tidak cocok dengan kata-kata di dinding batu. Ia mulai menafsirkannya satu persatu, dimulai dari yang paling sederhana, untuk melihat apakah ada prasasti yang dapat cocok dengan kata-kata di dinding batu selama proses penafsiran.
Akan tetapi, setelah sekian lama bekerja, ia tetap tidak dapat mencocokkan prasasti yang ada di dinding batu. Dia mencoba caranya sendiri, tetapi tidak berhasil. Dia berhenti sejenak dan berpikir serius. Sepertinya ini tidak akan berhasil. Aku hanya bisa memahaminya dari teks semacam ini. Karena cara yang satu tidak berhasil, Julian mengambil cara kedua. Lagi pula, dia berada dalam formasi waktu dan punya banyak waktu. Selain itu, ia juga sangat ingin tahu tentang apa yang dicatat dalam prasasti tersebut. Apakah itu kekuatan magis yang tak terkalahkan atau teknik mental yang menakjubkan? Dia menatap kata pertama. Teks ini ajaib dan aneh. Tampaknya hanya ada beberapa garis, tetapi saat Anda menatapnya, garis-garis ini mengalami perubahan ajaib, menjadi misterius, rumit, dan mudah berubah dalam sekejap, seolah-olah merupakan suatu formasi besar. Teksnya berubah hanya dalam sekejap, tetapi Julian menangkap momen itu. Dia menangkap perubahan teks yang terjadi seketika itu juga. Dia memejamkan matanya dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada saat itu. Saya mencoba menemukan pola dalam perubahan ini, dan kemudian menggunakan sutra hati yang asli untuk memecahkannya. Dia hanya duduk di tanah. Waktu seakan membeku pada saat ini, dan terasa seolah-olah bertahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu. Akhirnya berhasil memecahkannya. Tiba-tiba, Julian membuka matanya. Saat aku membuka mataku, variasi kata pertama yang tak terhitung jumlahnya muncul di pupilku. Sungguh kata yang ajaib. Julian menarik napas dalam-dalam dan terkejut. Kemudian, dia menenangkan diri dan mulai menguraikan serta memahami teks di baliknya. Setelah dia memahami yang pertama dan menemukan triknya, sisanya mudah dipahami. Dia memahaminya satu persatu dan segera memahami semua kata pada dinding batu. Dia juga tahu bahwa apa yang tercatat pada dinding batu adalah keterampilan ajaib. Latihan ini disebut Sutra Hati Tertinggi 10 Penjuru. Sutra Hati Tertinggi 10 Penjuru juga disertai dengan 10 penjuru langit dan bumi. Tercatat pada dinding batu bahwa di 10 wilayah yang tak terhingga, masing-masing wilayah memiliki sebuah kitab surgawi, dan masing-masing kitab surgawi mencatat satu arah dao. Setelah mengolah 10 penjuru dao, seseorang dapat menggabungkannya ke dalam 10 penjuru langit dan bumi yang mengerikan. Setelah memahami kata-kata di dinding batu dan mengetahui informasi ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Ternyata benar bahwa masing-masing dari 10 alam memiliki kitab surgawi, dan masing-masing kitab surgawi mencatat jalan tertentu. Jika Anda memahami ke-10 kitab surgawi, Anda akan dapat menguasai keterampilan unik dari 10 alam. Bab 2349, Penjara Hati. Setelah Julian memahami kata-kata di dinding batu, dia mempelajari banyak informasi. Sekarang aku tahu apa yang tercatat dalam kitab surgawi. Namun, siapakah yang meninggalkan kitab suci surgawi? Siapakah yang meninggalkan sutra tertinggi 10 penjuru yang tercatat di dinding batu? Itu tidak tercatat di dinding batu. Sejauh pengetahuan Julian, kitab surgawi Akademi King Yun ditinggalkan oleh pendiri Akademi King Yun. Demikian halnya dengan King Yun Cholege, bagaimana dengan bidang lainnya? Julian berpikir keras. Menggabungkan apa yang terjadi di tingkat pertama, Julian menduga bahwa banyak peristiwa besar pasti telah terjadi di kehampaan tak berujung sebelum lahirnya 10 alam tak berujung, tetapi peristiwa besar ini terhapus, menyebabkan makhluk masa depan tidak menyadarinya. Hos. Setelah memikirkan hal ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia sudah mengerti teks semacam ini. Apa yang harus ia lakukan sederhana saja, yakni berlatih sutra tertinggi 10 penjuru. Sutra tertinggi 10 penjuru merupakan prasyarat untuk berlatih di 10 penjuru langit dan bumi. Hanya dengan mempraktikkan sutra tertinggi 10 penjuru, Anda dapat menggerakkan kekuatan Tao 10 penjuru dan menyatukannya ke dalam langit dan bumi 10 penjuru. Dia mengasingkan diri lagi. Sutra tertinggi 10 penjuru sangat ajaib, mendalam, rumit dan sulit dipahami. Sekalipun Julian memahami teks semacam ini, tetap saja akan butuh waktu baginya untuk memahami sutra tertinggi 10 penjuru. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Selagi dia memperoleh wawasan, dia juga meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia ingin melangkah lebih jauh dalam alam tak terbatas Hengji Dao. Semakin kuat kekuatanmu di alam tak terbatas Hengji Dao, semakin kuat pula kekuatanmu setelah menerobos alam tersebut, dan semakin kuat pula kekuatanmu setelah memasuki alam Tianji Dao. Dia duduk bersila di tanah. Waktu berlalu setiap detik. Ia tampak duduk bersila selama beberapa saat, tetapi juga tampak seperti ia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kekuatannya perlahan meningkat. Cahaya redup perlahan muncul di permukaan tubuhnya. Cahaya ini sungguh ajaib. Ia menyerap energi langit dan bumi di area ini. Setelah energi langit dan bumi memasuki tubuhnya, energi itu dengan cepat disempurnakan dan perlahan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Julian telah mulai memahami sutra tertinggi 10 penjuru. Dia terkejut saat mengetahui bahwa setelah memahami teknik ajaib ini, dia menyerap energi langit dan bumi di wul yang jauh lebih cepat, dan memurnikan energi langit dan bumi juga jauh lebih cepat. Sebelumnya, kekuatannya meningkat sangat lambat di alam tak terbatas. Sekarang telah meningkat 10 kali lipat. Dengan kata lain, kecepatan kultivasinya saat ini 10 kali lebih cepat dari sebelumnya.
Lagi pula, ini masih pada tahap awal pemahaman. Jika dia dapat memahami sepenuhnya sutra tertinggi 10 penjuru, kecepatan kultivasinya akan meningkat sedikitnya 100 kali lipat. Sungguh metode pikiran yang ajaib. Setelah mengetahui manfaat sutra tertinggi 10 penjuru, Julian tak dapat menahan napas. Dia tidak menyangka akan memperoleh keberuntungan seperti itu setelah datang ke sini untuk menantang musuh. Jika dia dapat memahami hal ini sepenuhnya, maka dia akan dapat berkultivasi dengan cepat di alam tanpa batas, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Dia akan mampu meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Jika dia terus berlatih seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa mencapai titik di mana dia bisa bertarung melawan kekuatan teratas di 9 alam tak berujung. Dia menenangkan diri, merasakannya dengan serius, dan bekerja dengan santai untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, dia telah berlatih dalam formasi waktu selama ribuan zaman. Setelah waktu yang lama berlalu, dia akhirnya benar-benar memahami sutra tertinggi 10 penjuru. Sekarang kecepatan kultivasinya 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak ingin berhenti dan ingin terus berlatih. Tetapi masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan di dunia luar. Dia menyebarkan formasi waktu, merasakan waktu, dan menemukan bahwa hanya 4 zaman yang telah berlalu di dunia luar, dan masih ada banyak waktu tersisa sebelum 5 zaman yang terbatas. Dia memandang dinding-dinding batu di sekelilingnya. Pada saat itu, kata-kata pada dinding batu mulai berguguran dan kemudian menghilang sepenuhnya. Saat kata-kata yang merekam sutra tertinggi 10 penjuru menghilang, dinding itu pun menghilang, dan sebuah lorong baru pun terlihat. Julian berjalan menuju lorong baru tanpa ragu-ragu. Ambil satu langkah ke depan dan Anda akan berada di lorong itu. Setelah mengambil beberapa langkah, dia keluar dari lorong dan muncul di tempat lain yang tidak dikenalnya. Julian melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Tempat ini hanyalah ruang kecil dengan radius hanya beberapa ratus meter, dikelilingi oleh lingkaran cahaya misterius, dan di balik dinding cahaya tersebut terdapat kegelapan. Bahkan Julian tidak dapat melihat melalui kegelapan ini. Selamat datang di tempat ini. Sebuah suara terdengar lagi. Julian tahu bahwa dia tidak dapat merasakan dari mana suara itu berasal, jadi dia tidak mencoba merasakannya, tetapi mendengarkannya dengan saksama. Tempat ini disebut penjara hati. Ujian untuk level ini sangat sederhana. Jika kamu berhasil keluar dari penjara hati, kamu akan lulus level ini. Tidak ada batasan waktu untuk level ini. Penjara hati. Julian sedikit tertegun. Keluar dari penjara hati berarti lulus ujian. Dia menatap dinding cahaya misterius di sekelilingnya dengan bingung lalu berjalan ke arahnya. Dia ingin melewati dinding cahaya misterius itu dan meninggalkan tempat ini, tetapi begitu tubuhnya menyentuh dinding cahaya misterius itu, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan merasukinya. Kekuatan ini mencegahnya pergi. Dia pun terdorong mundur dengan kuat oleh tenaga yang dahsyat itu dan tubuhnya pun jatuh dengan keras ke tanah. Benturan kuat itu menghancurkan organ dalamnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Julian bangkit dari tanah dengan panik dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang sekeliling dinding cahaya misterius itu. Apa sih penjara hati ini? Bagaimana aku bisa keluar darinya? Dia pergi untuk menyembuhkan lukanya. Cedera itu pulih dengan cepat. Setelah pulih, dia pindah ke tempat lain dan mencoba pergi. Tetapi, tetap saja gagal. Terlebih lagi kali ini dia terluka lagi. Sembuh lagi dan coba lagi. Setelah mencoba lagi dan gagal lagi dan lagi, setelah mencoba berkali-kali, Julian menyerah. Dia duduk bersila di tengah tempat itu, menatap dinding cahaya misterius di sekelilingnya, sambil bergumam, mungkinkah ini sama dengan level di Jalan Kebangkitan Surgawi? Julian mengenang perjalanan ke Kebangkitan Surgawi, di mana ia pergi ke Gunung Wuliang dan terjebak di sebuah gua di Gunung Wuliang. Dia pikir itu mungkin. Dia duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Sebab, ia merasa bahwa karena ini adalah penjara pikiran, maka ini berhubungan dengan keadaan pikiran. Asalkan kondisi pikirannya membaik, dia akan bisa pergi. Selain itu, keadaan pikiran juga terkait dengan kebebasan dan kemudahan. Pemahamannya tentang negara bebas dan mudah baru pada tahap awal. Jika dia memahami keadaan bebas dan mudah secara ekstrim, bahkan segel angkasa yang kuat tidak akan mampu menyegelnya, dan dia akan dapat menggunakan keadaan bebas dan mudah untuk pergi. Dia mengaktifkan metode meditasi yang tercatat dalam sutra tertinggi 10 penjuru dan perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan kesempatan ini untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu tanpa disadari. Rasanya seperti sesaat, tetapi juga terasa seperti selamanya. Pikiran Julian bebas dari pikiran yang mengganggu. Hatinya bagai danau yang tenang, tanpa riak apapun. Tenang saja, Anda bisa melupakan waktu dan melupakan segalanya. Julian tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dia hanya tahu bahwa kekuatannya di alam Heng Wuliang semakin kuat. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu sebelum dia perlahan berdiri dan berjalan maju. Kali ini dia tidak menemui rintangan apapun dan dengan mudah keluar dari dinding cahaya misterius itu. Saat aku muncul lagi, aku sudah berada di suatu tempat yang asing. Dia muncul di depan sebuah tebing.
Dia merasakan sekelilingnya dan segera ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, karena dia merasakan Walid dan orang-orang kuat dari 5 Akademi Qingyun, yang berarti dia telah berhasil melewati 3 level. Bab 2350, Kekuatan Qingyun. Julian merasakan kehadiran banyak orang kuat dari 5 institut Qingyun. Para ahli dari 5 institut Qingyun juga merasakan kemunculan Julian. Pada saat ini, semua orang kuat dari 5 Akademi Qingyun muncul di belakang Julian. Julian mendapati dirinya berdiri di depan tebing di puncak gunung, sementara para ahli dari 5 Akademi Qingyun tidak dapat mendekati puncak gunung, tetapi berada di tangga batu di dasar gunung. Di puncak gunung, ada penghalang misterius yang menghalangi mereka mencapai puncak. Julian berjalan mendekat. Dia berdiri di puncak gunung, menatap tangga di depannya, menatap Walid yang berdiri di depan, sudut mulutnya terangkat, sambil tersenyum tipis. Dia berkata, "Dekan, aku tidak mempermalukanmu, kan?" Ada ekspresi kegembiraan di wajah tua Walid. "Aku benar tentangmu. Aku sudah bilang padamu bahwa 3 pos pemeriksaan tidak akan cukup untuk menghentikanmu." Selagi dia bicara, dia menatap ke arah banyak orang kuat dari 5 institut Qingyun di belakangnya dengan ekspresi puas di wajahnya. "Sekarang dia adalah dekan Akademi Tianshan. Apakah kamu setuju?" Para ahli dari 5 Akademi Qingyun semuanya terdiam, tidak ada seorang pun yang berbicara. Julian juga merasakan waktu. Waktu yang dihabiskannya di alam rahasia Sumi sangat lama, dan bila waktu deformasi waktu ditambahkan, waktu yang dihabiskannya akan menjadi lebih lama lagi. Namun, setelah merasakan waktu di dunia luar, ia menemukan bahwa hanya beberapa ratus tahun yang telah berlalu. Tampaknya ini sama dengan jalan menuju kebangkitan. Tidak peduli berapa banyak waktu yang telah berlalu dalam ilusi, hanya beberapa ratus tahun yang telah berlalu di dunia luar. "Julian," Walid berkata, "ada paviliun sutra di bawah tebing di belakangmu. Lantai atas paviliun sutra berisi buku-buku surgawi paling canggih di akademi. Kamu telah melewati 3 tingkat dan memenuhi syarat untuk melihat buku-buku surgawi. Pergi dan lihatlah sekarang. Lain kali kamu ingin melihatnya, kamu harus melewati 3 tingkat lagi. Ingat, kamu hanya dapat melihatnya dan tidak dapat mengeluarkannya." Mendengar ini, wajah Julian menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia sudah mengetahui rahasia kitab surgawi. 10 penjuru tercatat dalam kitab surgawi. Setelah mengamalkan kitab-kitab surgawi 10 alam, seseorang dapat mengintegrasikannya ke 10 penjuru langit dan bumi. Dia menahan kegembiraannya dan bertanya, "Apa sebenarnya yang tercatat di dalam kitab suci?" Walid menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu tentang itu. Para master dari 5 Akademi Qingyun semuanya telah pergi untuk melihatnya, tetapi kitab surgawi itu sangat misterius. Tidak ada makhluk hidup yang pernah mampu memahaminya secara menyeluruh. Bahkan jika mereka dapat memahaminya, itu hanya 1/10 atau 1/12 darinya." Mendengar ini, Julian berhenti bertanya. Dia berbalik dan pergi, berjalan lurus ke arah tebing, melihat ke bawah, lalu tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian muncul di dasar lembah. Di dasar lembah, ada sebuah rumah besar yang misterius. Gerbang rumah bangsawan itu ditutup. Julian melihatnya dan mendapati bahwa rumah itu memiliki total 9 lantai. Dia berjalan mendekat tanpa ragu-ragu. Saat dia mendekati gerbang, gerbang itu terbuka. Dia masuk dan mendapati seorang pria tua sedang membersihkan halaman. Julian berjalan mendekat, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Junior Julian, senang bertemu denganmu, senior." Orang tua yang sedang menyapu lantai berhenti sejenak, melirik Julian, lalu melanjutkan menyapu dedaunan yang berguguran di halaman, sambil berkata, "Silakan saja, kamu boleh melihat kitab suci di perpustakaan sutra sesuka hati, tetapi kamu tidak boleh membawanya pergi." "Terima kasih, senior," Julian berkata dengan penuh rasa terima kasih, "tidak ada batasan waktu di perpustakaan sutra, kan?" "Tidak, selama aku bisa datang ke sini, aku bisa tinggal selama yang aku mau." Sambil berbicara lelaki tua itu berjalan menuju halaman belakang sambil membawa sapu. Julian tidak ragu sama sekali dan langsung masuk ke perpustakaan sutra, menuju lantai atas. Tak lama kemudian, kami sampai di lantai atas. Hanya ada 1 rak buku di lantai paling atas, dan di atasnya terdapat gulungan kuno. Gulungan itu terlihat sangat polos dan tidak ada yang istimewa. Julian berjalan mendekat dan mengambilnya. Buka gulungan kuno. Begitu dibuka, sinar cahaya ajaib keluar dari gulungan kuno itu, dan sinar cahaya ini berubah menjadi teks misterius di depan matanya. Julian menemukan bahwa teks semacam ini adalah teks yang sama yang diukir di dinding batu tingkat kedua, yaitu teks yang mencatat sutra tertinggi 10 penjuru. Dia telah mempelajarinya, jadi secara alami dia dapat memahami tulisan jenis ini. Dia menenangkan diri dan memperhatikan dengan saksama. Sembari menonton, tanpa sadar dia mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru untuk mengaktifkan keterampilan unik yang tercatat dalam buku surgawi. Tak lama kemudian, Julian selesai membaca. Setelah melihat kitab surgawi, ia duduk bersila di tanah dan mulai mengaktifkan cara-cara misterius yang tercatat dalam kitab surgawi. Segera, kekuatan dalam tubuhnya berubah dan menjadi kekuatan yang benar-benar baru. Kekuatan Qingyun. Julian bergumam pelan, keterampilan yang tercatat dalam buku surgawi ini dapat menumbuhkan kekuatan baru setelah mempraktikannya. Kekuatan ini disebut Qingyun.
Julian awalnya mengolah kekuatan King Yun. Dia menemukan bahwa King Yun sangat kuat. Mungkinkah setelah berlatih kitab surgawi 10 alam, seseorang dapat mengolah 10 jenis kekuatan, dan penggabungan 10 jenis kekuatan tersebut akan membentuk langit dan bumi 10 penjuru. Kekuatan alam awan biru adalah awan biru, jadi kekuatan alam kekacauan adalah kekuatan kekacauan. Bukankah kekuatan kekacauan adalah kekuatan tertinggi klan kekacauan? Atau apakah klan kekacauan memiliki kitab surgawi? Atau apakah seni suci kekacauan klan kekacauan berarti kitab surgawi alam kekacauan? Pada saat ini, banyak pertanyaan muncul di benak Julian. Namun, tidak ada satu makhluk hidup pun yang datang menjawab keraguan dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Kekuatan King Yun menghilang dan latihan terhenti. Dia keluar dari perpustakaan sutra. Di halaman, lelaki tua itu masih menyapu lantai. Daun-daun yang berguguran di halaman tampak tak berujung dan selalu ada di sana. Julian keluar, dan lelaki tua itu berhenti menyapu lantai. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Bagaimana panennya?" Julian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, cukup bagus." "Itu bagus, itu bagus, itu bagus." Setelah lelaki tua itu mengucapkan, "Baik," 3 kali berturut-turut, ia mengambil sapu dan berjalan menuju halaman belakang. Julian berdiri di tempat, mencoba merasakan tingkat kultivasinya, tetapi lelaki tua ini sangat misterius. Bahkan dengan kekuatan Julian saat ini, dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasinya. Dalam persepsinya, lelaki tua itu tampaknya tidak ada. Ini pastilah seorang pakar tingkat atas. Julian bergumam pelan, lalu berbalik dan pergi. Segera mereka mencapai puncak gunung. Dia melangkah keluar dari penghalang dan muncul di depan Walid dan orang kuat lainnya dari 5 akademi. "Bagaimana?" Walid menatap Julian yang berjalan ke arahnya dan bertanya, "Buku surgawi misterius, dapatkah kamu mengerti apa yang tertulis di dalamnya?" Julian tersenyum dan berkata, "Begitu banyak guru senior dari 5 institut King Yun tidak dapat memahami apa yang tertulis di sana, jadi bagaimana saya bisa memahaminya?" Sambil berkata demikian, dia menangkupkan kedua tangannya. Junior Julian memberi salam kepada kepala dekan dan seluruh senior. Liu Yun berhenti sejenak dan berkata, "Kamu telah menyelesaikan penilaian dan sekarang menjadi kandidat dekan. Kamu satu generasi denganku, jadi tidak perlu bersikap sopan. Kembalilah dan persiapkan diri terlebih dahulu. Kami akan mengumumkannya ke seluruh dunia dan kemudian mengadakan upacara suksesi." "Ya," kata Julian. Walid mengabaikan keberadaan makhluk hidup lainnya, menarik Julian, dan meninggalkan tempat itu sambil berbicara dan tertawa. "Julian, hebat sekali. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kali ini kau benar-benar memberi penghormatan kepada dekan Akademi Tianshan. Mulai sekarang, kau adalah dekan Akademi Tianshan. Akademi Tianshan akan mengandalkanmu di masa depan. Aku berharap saat aku kembali dari ketidakhadiranku, Akademi Tianshan akan melampaui akademi lainnya." Walid berbicara sambil tersenyum. Sekarang, dia menyerahkan segalanya pada Julian. Bersambung. Bab 2351, terkenal di seluruh dunia. Walid meminta Julian untuk mengambil alih posisi dekan Akademi Tianshan, yang menimbulkan keraguan dari banyak orang kuat di 5 akademi. Julian berbicara dengan kekuatan dan membuktikan dirinya dengan kekuatan. Dia melewati 3 alam rahasia dan memperoleh kualifikasi untuk menjadi dekan. Sekarang bahkan kepala dekan pun tidak bisa berkata apa-apa. Julian kembali ke Akademi Tianshan. Dekan kepala mengeluarkan pemberitahuan, mengumumkan bahwa Julian akan segera menjadi dekan Akademi Tianshan dan memanggil semua orang terkemuka dan berkuasa di seluruh domain King Yun untuk menghadiri upacara suksesi. Akademi Tianshan, di puncak Gunung Suci. Julian duduk di halaman istana. Di depannya ada 4 murid dari Akademi Tianshan. Mereka mengelilingi Julian sambil memanggilnya, "Dekan," dan "Dekan," sepanjang waktu. Walid duduk di samping dan berkata dengan santai, "Julian, saat tanggalnya ditetapkan, kau akan menjadi dekan baru Akademi Tianshan. Akademi Tianshanku memiliki banyak gunung suci, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak gunung suci Akademi Tianshan telah dibagi-bagi oleh akademi lain." Walid menghela napas dan melanjutkan, "Setelah kamu menjadi dekan, yang harus kamu lakukan adalah mengembangkan Akademi Tianshan sesegera mungkin dan menerima beberapa murid. Akademi Tianshan milikku tidak memiliki persyaratan apapun untuk menerima murid, asalkan mereka memiliki karakter moral yang baik. Dan kamu harus memulihkan gunung suci yang hilang sesegera mungkin. Aku berharap ketika aku kembali, aku akan melihat Akademi Tianshan yang makmur." Julian merasa gelisah. Tujuannya menjadi dekan adalah untuk membaca kitab suci. Sekarang dia telah membaca kitab surgawi Akademi King Yun, mempelajari keterampilan yang tercatat dalam kitab surgawi, dan mengolah kekuatan King Yun. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengelola Akademi Tianshan dan mengembangkannya? "Kamu tinggallah di sini untuk saat ini. Aku akan mengambil batu tak terbatas itu kembali." Walid pergi setelah meninggalkan sepatah kata. "Haha, aku sudah semakin tua. Dekan, kamu harus melindungiku mulai sekarang. Ya, generasi kita telah dipromosikan, dari murid menjadi tetua,
tetapi kekuatan kita rendah, dan murid-murid akademi lain pasti tidak akan menerimanya. Saudara junior, Dekan, aku akan mengandalkanmu di masa depan. Kedua saudara laki-laki keluarga Long berceloteh tiada henti. Kedua murid perempuan, Queen dan Nani, juga memiliki senyum tipis di wajah mereka. Mata Julian berputar-putar, dia datang ke Akademi Tianshan hanya untuk mencari tempat yang tenang untuk berlatih, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke Akademi Tianshan, dia menemukan rahasia yang telah terkubur di 10 alam terlalu lama. Ia tidak pernah menyangka akan memperoleh keberuntungan seperti itu di Akademi Tianshan. Dia bertanya-tanya dalam benaknya, bagaimana dia bisa menyerahkan tugas-tugas yang membosankan ini. Dia menatap Long Wu, Long Yuan, Queen, dan Nani, lalu berkata sambil tersenyum, saat aku menjadi dekan, kalian akan menjadi tetua. Akademi Tianshan akan tetap bergantung pada kalian berempat di masa depan. Kalian harus mendukungku dan memenuhi keinginan dekan lama secepat mungkin. Baiklah, tak masalah. Aku akan memanggil murid-muridku sesegera mungkin. Kedua saudara Long sangat bersemangat. Dekan, milikilah buah rohani. Nani mengambil buah spiritual dan menyerahkannya kepada Julian. Dengan senyum menawan di wajahnya, dia bertanya, apakah kamu ingin aku duduk di pelukanmu dan memberimu makan? Sudahlah. Julian berhenti sejenak, mengambil buah spiritual dari tangan Nani, dan menelannya dalam beberapa gigitan. Kakak senior, bisakah kamu memberiku makan juga? Long Yuan berkata sambil tersenyum bercanda. Nani meliriknya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau kamu sudah menjadi dekan, kamu tidak hanya bisa duduk di pelukanku, kamu bahkan bisa menyuapiku saat aku sedang berbaring di tempat tidur. Kalau begitu aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi dalam hidup ini. Long Yuan tiba-tiba tampak kehilangan energinya. Ada tawa dan kegembiraan di halaman. Walid pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Tak lama kemudian dia muncul di halaman sambil membawa sebuah batu besar, dan melemparkannya sembarangan, hingga batu itu pun jatuh ke tanah. Julian juga berdiri dan menatap batu di depannya dengan rasa ingin tahu. Batu ini sangat besar, tingginya sekitar 100 meter dan diameternya sekitar 10 meter. Seluruh batu itu berwarna hijau dan terdapat beberapa prasasti misterius yang terukir di atasnya. Julian menemukan bahwa kata-kata ini persis merupakan prasasti sutra tertinggi 10 penjuru. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa berlatih di Batu Wuliang akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Ternyata kitab suci sutra tertinggi 10 penjuru terukir di Batu Wuliang. Setelah berlatih sutra tertinggi 10 penjuru, kecepatan latihan akan meningkat pesat. Walid menjelaskan, ini adalah harta karun dari 5 Institut King Yun. Harta karun ini ditinggalkan oleh sang pendiri. Ini adalah harta karun Institut King Yun. Di alam Wuliang, jika Anda berlatih di Batu Wuliang, kecepatan Anda akan meningkat pesat. Julian mengangguk sedikit. Dia telah menantikan Batu Wuliang sebelumnya. Tetapi sekarang setelah dia mempelajari sutra tertinggi 10 penjuru, dia tidak lagi memiliki ekspektasi apapun terhadap batu tak terbatas. Batu tak terbatas tidak membawa banyak manfaat kepadanya, karena dia berlatih sutra tertinggi 10 penjuru dengan kecepatan yang sangat cepat, 100 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Dengan kata lain, kultivasinya selama 1 zaman setara dengan kultivasi orang kuat lainnya selama 100 zaman. Benda ini tidak berguna bagiku. Julian berbicara dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Walid berkata, kamu sekarang berada di alam Dao Ekstrim Hang Wuliang. Selama kamu berlatih di Batu Wuliang selama ribuan zaman, dengan berkah formasi waktu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Julian tidak menjelaskan apapun. Dia melambaikan tangannya dan batu tak terbatas terbang keluar halaman dan muncul di area terbuka di gunung belakang. Dia berkata dengan ringan, kalau begitu aku akan mengandalkan batu tak terbatas ini untuk merekrut murid mulai sekarang. Sekarang Anda adalah dekan, jadi Anda yang mengaturnya. Saya akan menemui kepala dekan dan menanyakan tentang pergantian dekan berikutnya. Walid pergi setelah meninggalkan sepatah kata. Murid-murid lainnya terus mengepung Julian. Liu Yun, kepala Akademi King Yun, menyebarkan berita tentang pergantian dekan Akademi Tianshan dan mengundang orang-orang kuat dari semua sisi domain King Yun untuk datang ke King Yun. Berita bahwa Julian akan menjadi dekan Akademi Tianshan juga menyebar, dan menyebar ke seluruh domain King Yun dalam waktu yang sangat singkat. Apa asal-usul Julian ini? Aku belum pernah mendengar tentangnya. Tidak ada ahli seperti itu di Akademi King Yun 5. Kapan Akademi Tianshan punya ahli seperti itu bernama Julian? Di wilayah King Yun, semua keluarga, kekuatan, dan ras besar sedang mendiskusikan Julian. Akademi King Yun merupakan kekuatan terkuat di domain King Yun. Sebagai salah satu dari 5 dekan Akademi King Yun, identitas ini sangat terhormat, yang tentu saja menarik perhatian orang-orang kuat lainnya di domain King Yun. Domain King Yun menduduki peringkat sangat tinggi di antara 9 domain tak berujung saat ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Julian menjadi terkenal di wilayah King Yun. Presiden King Yun, Liu Yun bahkan mengirim undangan ke domain lain, mengundang orang-orang kuat dari domain lain untuk datang ke Akademi King Yun untuk menyaksikan upacara suksesi Julian sebagai presiden. Ini adalah peristiwa besar bagi Akademi King Yun, tetapi bagi kekuatan di domain lain, ini adalah masalah sepele. Hanya orang-orang yang benar-benar berkuasa tidak akan menghadiri acara seperti itu.
Namun, karena wajah Akademi King Yun, mereka kurang lebih mengirim beberapa murid atau tetua keluarga ke wilayah King Yun. Daerah alam atas. Gerbang menuju surga. Gerbang langit atas, aula utama puncak utama. Banyak orang kuat berkumpul di sini, dipimpin oleh murid tertua dari penguasa wilayah langit atas, pria yang dikenal sebagai Tuan Muda Sulung. Putra tertua melihat ke arah banyak tetua di aula dan berkata, Akademi King Yun di wilayah King Yun telah mengirimi kami undangan untuk pergi ke wilayah King Yun untuk menghadiri upacara suksesi Dekan Akademi King Yun Tianshan. Siapa yang bebas pergi ke wilayah King Yun? Mendengar ini, banyak orang kuat di aula menggelengkan kepala. Setelah mencapai level mereka akan meremehkan untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut kegiatan ini, bahkan jika itu adalah undangan yang dikirim oleh Akademi King Yun. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara datang. Lalu, seorang wanita berbaju ungu masuk. Tetua Agung. Begitu Ziwei memasuki aula, semua guru di aula menunjukkan rasa hormat. Bahkan putra tertua pun tidak berani mengabaikannya. Dia berdiri dan dengan hormat memanggil, Tetua Agung. Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju aula dan menyerahkan undangan yang dikirim oleh Akademi King Yun. Ziwei mengambilnya dan melihatnya sekilas. Setelah melihat nama Julian, ekspresi wajahnya menjadi menarik. Julian, apakah itu anak laki-laki itu? Dia bergumam dalam hatinya, lalu berkata, aku akan pergi ke King Yun College. Aku hanya sedang menyendiri untuk sementara waktu, dan aku sedikit bosan. Aku akan jalan-jalan. Bab 2352, Farah sedang diburu. Meskipun domain King Yun bukan yang terkuat di antara 9 domain, tidak ada pembangkit tenaga listrik alam kekacauan sejati yang bertanggung jawab. Namun, kekuatan keseluruhan Akademi King Yun adalah yang terkuat di 9 alam tak berujung. Presiden 5 akademi utama semuanya orang-orang tangguh. Sekarang, seorang manusia yang belum pernah terdengar, seorang manusia yang belum pernah dikenal akan menjadi dekan Akademi Tianshan, salah satu dari 5 akademi utama. Hal ini telah menarik perhatian seluruh King Yunyu. Pada saat ini, Julian menjadi santai. Di ruang yang diciptakannya, Gunung Suci adalah puncak sebuah gunung. Leluhur Dara dan Julian duduk bersila saling berhadapan, dengan papan catur di depan mereka. Papan catur ini sangat istimewa, bukan papan catur biasa, tetapi papan catur yang diciptakan oleh ilusi langit dan bumi, dan semua bidak caturnya adalah Tao. Bagaimana penelitiannya? Julian menatap tumpukan kristal hitam tidak jauh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Leluhur Dara menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku telah mempelajarinya selama beberapa saat, tetapi aku belum menemukan apapun. Kekuatan yang terkandung dalam kristal hitam ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kristal itu tidak memiliki aura Tao, tetapi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika aku tidak salah, kristal itu seharusnya berasal dari luar keabadian. Melampaui ketidakterbatasan, Julian sedikit tertegun. Hantu leluhur Dara mengangguk dan berkata, kau telah mengalami banyak hal sejak kau datang ke Endless. Melalui pengalaman-pengalaman ini, aku dapat menilai secara kasar bahwa di masa lalu, Endless selalu dilanda perang dan kekacauan. Ada orang-orang kuat dari luar Endless yang menyerbu Endless, dan orang-orang kuat ini adalah apa yang disebut iblis jahat dari luar angkasa. Tubuh hantu leluhur Dara mengungkapkan analisisnya sendiri. Analisis ini juga merupakan dugaan Julian. Maksudmu, semua yang kualami di dunia virtual sebelumnya bukanlah khayalan, tapi benar-benar ada dalam sejarah. Hantu leluhur Dara mengangguk sedikit dan berkata, kurasa begitu. Mengenai apakah itu benar atau tidak, aku tidak yakin. Namun, karena benda-benda ini sudah muncul, mereka akan segera muncul, dan... Dia mengganti pokok bahasan. Dan apa? Julian bertanya. Hantu leluhur Dara berkata, aku merasa ada terlalu banyak rahasia yang terkubur di alam kekacauan. Mungkin pemakaman langit pertama tidak sesederhana itu. Orang-orang kuat yang menyerbu alam kekacauan bukan hanya untuk jantung tak berujung. Mungkin mereka ada di sana untuk sesuatu yang lain. Untuk apa? Hantu leluhur Dara menggelengkan kepalanya. Keduanya mulai mengobrol di ruang ini. Mereka membicarakan semua yang telah mereka alami selama periode ini, apa yang disebut Kaisar Manusia, Sutra Tertinggi 10 Penjuru, dan kekuatan magis 10 penjuru langit dan bumi. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bingung Julian. Dia hanya berhenti berbicara tentang topik-topik ini. Sebaliknya, dia mengganti pokok bahasan dan mulai mengobrol dengan hantu leluhur Dara. Seluruh Akademi 5 King Yun sibuk mempersiapkan Julian untuk menjadi dekan Akademi Tianshan. Adapun Julian, dia menjadi menganggur. Dia tinggal bersama beberapa murid dari Akademi Tianshan, atau pergi ke ruang kecil di tubuhnya untuk mengobrol dengan hantu leluhur Dara, membicarakan hal-hal yang terjadi sebelum era pemakaman langit pertama di domain kekacauan. Dalam sekejap mata, 3000 tahun berlalu. Upacara pelantikan dekan Julian akan segera diadakan. Setelah 3000 tahun persiapan, 5 Akademi King Yun juga siap. Nama Julian menyebar ke seluruh domain King Yun dalam waktu 3000 tahun, dan bahkan beberapa sekte, keluarga, dan ras besar di domain lain mengetahui keberadaan Julian.
Akan tetapi, 9 alam tak berujung terlalu besar. Hanya beberapa orang yang benar-benar kuat yang mengetahui nama Julian. Makhluk biasa tidak dapat mendengar nama Julian. Mereka juga tidak tahu bahwa dekan Akademi King Yun Tianshan telah diganti. Kurang dari 100 tahun lagi sebelum saya mengambil alih jabatan dekan. Pada saat ini, beberapa anggota inti dari keluarga besar, sekte, dan ras telah tiba di Akademi King Yun. Kebanyakan orang yang datang sekarang berasal dari daerah King Yun. Meskipun orang-orang kuat dari wilayah lain juga datang, jumlah mereka sedikit. Pada saat ini, di domain King Yun, alam semesta tertentu. Tempat ini dekat dengan area pusat domain King Yun. Alam semesta ini cukup kuat, dan ada banyak orang kuat di Tianjidao. Di sebuah kota, di sebuah pub. Di sudut, duduk seorang wanita mengenakan gaun hitam dan topi bambu di kepalanya. Topi itu dikelilingi kerudung hitam, yang menutupi wajahnya dan membuatnya tidak dapat melihat seperti apa penampilannya. Wanita itu terbatuk pelan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tangannya. Setelah batuk, telapak tangannya penuh darah. Wajah di balik kerudung itu pucat. 100 tahun lagi, Julian akan menjadi dekan Akademi Tianshan. Akademi King Yun telah lama tidak dikenal, dan akhirnya menjadi terkenal. Konon kali ini undangan telah dikirim ke wilayah lain, mengundang orang-orang kuat dari wilayah lain untuk datang ke Akademi King Yun. Apa asal-usul Julian ini? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Banyak makhluk hidup berkumpul di kedai itu. Makhluk-makhluk ini sedang mendiskusikan peristiwa besar yang akan terjadi di Akademi King Yun 100 tahun kemudian. Wanita yang duduk di sudut juga sedikit terkejut ketika mendengar nama Julian. Wajahnya di balik cadar dipenuhi dengan keheranan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Julian akan segera menjadi dekan Akademi King Yun Tianshan. Apakah Julian ini dia? Wanita itu tak lain adalah Farah. Sejak Farah menyerap sebagian kekuatan sihir Shinsui di alam bulan air, dia diburu oleh Shinsui. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus melarikan diri dan telah melarikan diri ke banyak wilayah, tetapi dia telah menyerap energi ajaib Shinsui. Tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan auranya, Shinsui dapat menggunakan sihirnya sendiri untuk menemukannya. Tetapi dia enggan menghilangkan energi jahat yang telah diserapnya. Sekalipun dia menyerap energi iblis, sekalipun pupil iblisnya mendekati sempurna, Shinsui terlalu kuat. Dia telah melangkah ke alam kekacauan setengah langkah sejak lama, dan kini dia bahkan menjadi seorang pria super kuat yang telah melangkah ke alam kekacauan setengah langkah. Jika dia tidak menyerap roh jahat Shinsui, Shinsui pasti sudah memasuki keadaan kacau. Menghadapi makhluk sekuat itu, bahkan jika kekuatannya meningkat pesat, dia tidak akan mampu melawan. Selama kurun waktu ini, dia telah bertarung dengan Shinsui berkali-kali, dan tiap kali dia terluka dan melarikan diri. Sekarang luka-lukanya sangat serius dan dia harus mencari tempat untuk bersembunyi dan menyembuhkan diri. Jika tidak, jika Shinsui menyusulnya lagi, kematian mungkin telah menunggunya. Jika dekan itu benar-benar Julian, aku bisa pergi ke Akademi King Yun. Meskipun Akademi King Yun tidak memiliki ahli alam kekacauan, ia memiliki banyak ahli alam kekacauan setengah langkah. Selama aku masuk Akademi King Yun dan mendapatkan perlindungan Julian, bahkan Shinsui tidak akan berani berkeliaran di Akademi King Yun. Selama aku tetap bersembunyi untuk menyembuhkan lukaku, dan setelah pulih, aku berlatih dengan serius untuk beberapa waktu, aku tidak akan takut lagi pada Shinsui. Setelah mendengar perbincangan di kedai, Farah langsung punya ide dalam benaknya. Dia berencana untuk bersembunyi di King Yun Cholege untuk sementara waktu. Tanpa ragu, dia mengeluarkan sepotong batu sumber dan meletakkannya di atas meja sebagai pembayaran anggur. Lalu, tubuhnya menghilang begitu saja. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di langit berbintang yang luas. Farah tidak ragu sama sekali dan dengan cepat bergegas menuju alam semesta tempat Akademi King Yun berada. Meskipun tempat ini masih jauh dari Akademi King Yun, dengan levelnya saat ini, dia dapat bepergian melintasi domain, apalagi dalam domain yang sama. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan susunan teleportasi di berbagai alam semesta domain King Yun, dia dapat mencapai King Yun Cholege dalam waktu 100 tahun, sebelum Julian menjadi dekan. Bab 2353, Menerima Farah. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Kurang dari 3 bulan tersisa sebelum Julian mengambil alih Akademi Tianshan. Di luar Gunung Suci, Akademi King Yun. Terlalu banyak makhluk hidup berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka berasal dari alam semesta dekat. Mereka ada di sini untuk menonton kesenangan. Namun, mereka tidak memiliki undangan, jadi mereka tidak dapat memasuki Akademi King Yun dan harus tinggal di luar. Pada saat itu, gambar proyeksi akan muncul di sini, dan mereka akan dapat melihat wajah asli Julian di sini. Pada saat itu, seorang wanita bersembunyi di antara kerumunan. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan topi kerucut di kepalanya, yang ditutupi kerudung. Ini Farah yang datang untuk mencari perlindungan. Namun, Farah tidak memiliki undangan, jadi dia tidak bisa masuk Akademi King Yun. Dia bersembunyi di antara kerumunan, mencari kesempatan untuk menyelinap ke Akademi King Yun. Dia telah menunggu di sini selama beberapa tahun, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di kehampaan yang jauh.
Bersamaan dengan munculnya retakan itu, muncullah seorang wanita berpakaian ungu. Wanita itu tinggi dan memiliki temperamen yang baik. Dia melangkah maju dan muncul di luar gerbang Akademi King Yun. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian Akademi King Yun, dan banyak dekan dan tetua muncul secara langsung. Selamat datang, tetua tertinggi Sekte Langit Atas. Liu Yun datang dengan senyum di wajah tuanya, membelai jenggotnya, dan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa Sekte Langit Atas akan mengirim seorang tetua agung ke perguruan tinggi King Yun. Ini benar-benar membawa kehormatan bagi perguruan tinggi. Ketika Ziwei muncul, semua orang kuat yang berkumpul di luar gerbang gunung terkejut. Dia adalah Ziwei, tetua agung Sekte Langit Atas di alam langit atas. Ini sangat indah. Banyak makhluk memandang Ziwei yang muncul. Ziwei tersenyum dan berkata, aku telah menyendiri selama beberapa waktu, dan merasa sedikit bosan, jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan. Silakan lewat sini. Liu Yun memberi isyarat mengundang, lalu membuka formasi perlindungan Gunung Akademi King Yun dan secara pribadi menyambut Ziwei ke Akademi King Yun. Setelah formasi perlindungan gunung dibuka, Farah yang telah menunggu kesempatan, akhirnya menemukannya. Saat formasi itu terbuka, tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya dia telah memasuki Akademi King Yun. Liu Yun tidak menyangka akan ada makhluk di 9 alam tak berujung yang berani menerobos masuk ke Akademi King Yun. Dia tidak menyangka kalau satu makhluk akan menerobos masuk saat dia membuka formasi itu. Setelah membuka formasi untuk menyambut Ziwei, formasi dibuka lagi untuk mencegah makhluk lain yang tidak diundang masuk. Faktanya, bahkan jika tidak ada formasi, makhluk-makhluk ini tidak akan berani masuk ke Akademi King Yun dengan mudah. Ziwei muncul, dan banyak dekan King Yun Colege muncul untuk menyambutnya. Farah menyembunyikan napasnya dan memasuki Akademi Tianshan. Begitu dia muncul di Gunung Suci Akademi Tianshan, dia mencoba merasakan napas Julian, dan tak lama kemudian, dia merasakan napas Julian. Itu benar-benar dia. Ada sedikit kegembiraan di wajah Farah. Dia segera bergegas menuju Gunung Suci tempat Julian berada. Tubuhnya melintas dan menghilang dari tempatnya, dan pada saat berikutnya ia muncul di Gunung Suci tempat Julian berada. Namun, begitu tubuhnya muncul, seorang lelaki tua muncul di belakangnya. Kau cukup berani. Beraninya kau menerobos masuk ke Akademi Tianshan milikku. Walid menatap Farah, tamu tadi undang itu, dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, orang tua itu tidak bertindak selama bertahun-tahun, dan tidak ingin tangannya berlumuran darah. Pergilah sekarang, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Farah berbalik dan menatap Walid di belakangnya. Orang tua di depannya tampak tidak terawat, tetapi ada kekuatan ledakan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Farah juga orang yang kuat, dan dia bisa merasakan kekuatan lelaki tua di depannya. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata, Junior Farah, aku datang ke Akademi Tianshan untuk mencari teman. Senior muncul di Akademi Tianshan. Dari apa yang aku tahu, hanya ada beberapa murid di Akademi Tianshan sekarang. Kultivasi senior sangat tinggi. Dia seharusnya Walid, dekan Akademi Tianshan, salah satu dari 5 Akademi King Yun, kan? Farah berasal dari domain abadi dan merupakan putri dari mantan penguasa domain abadi. Dia tahu sesuatu tentang orang-orang kuat di 5 Akademi King Yun, dan dia juga menilai identitas lelaki tua di depannya. Walid tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan bertanya dengan tenang, siapa yang kamu cari? Saya mencari Julian. Ketika dia mendengar bahwa mereka sedang mencari Julian, Walid tidak banyak bicara dan tubuhnya menghilang dari tempat itu. Farah lalu menghela napas lega. Dia bisa merasakan kekuatan Walid, yang hampir sekuat Shinsui, atau bahkan lebih kuat dari Shinsui. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke kediaman Julian. Di balik gunung, di Batu Wuliang. Julian duduk di Batu Wuliang. Cahaya hijau muncul dari tubuhnya dan keluar, membentuk beberapa prasasti misterius di permukaan tubuhnya. Dia berlatih sutra tertinggi 10 penjuru dan juga berlatih kekuatan King Yun. Pada saat itu, seorang wanita muncul. Julian merasakannya saat dia muncul dan tanpa sadar membuka matanya. Setelah merasakan napasnya, dia melompat dari Batu Wuliang dan muncul di depan Farah. Hah, kamu di sini? Farah melepas topi di kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia memiliki fitur-fitur yang halus dan sangat cantik, tetapi wajah halusnya pucat. Ceritanya panjang. Aku telah diburu oleh Shinsui selama bertahun-tahun. Ketika aku mengetahui bahwa kamu akan menjadi dekan Akademi Tianshan, aku datang ke sini untuk bersembunyi sebentar. Ini Akademi King Yun. Bahkan Shinsui tidak berani bertindak gegabah di sini. Sambil berbicara, dia menatap Julian dengan penuh semangat. Kau tidak akan hanya berdiam diri dan melihat seseorang meninggal, kan? Bagaimana itu mungkin? Julian langsung berkata, lagi pula, aku juga tidak suka Shinsui. Karena kau sudah di sini, sebaiknya kau tinggal di Akademi Tianshan untuk memulihkan diri dari luka-lukamu. Namun, jika Shinsui benar-benar datang untuk membunuhmu, apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya kekuatan untuk mengalahkannya. Tolak saja untuk mengakuinya. Farah berkata, jangan mengaku saja kalau aku ada di Akademi Tianshan. Kau tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Hanya Liu Yun yang harus mengurusnya. Lagi pula, bahkan Shinsui tidak akan berani datang ke Akademi King Yun, apalagi meminta orang dari Akademi King Yun.
Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Dia menunjuk ke arah gunung-gunung suci di sekitarnya dan berkata, daerah ini penuh dengan gunung-gunung suci Akademi Tianshan. Tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Cari saja tempat yang tenang untuk menyembuhkan luka-lukamu. Terima kasih banyak. Kita bersikap begitu sopan. Farah tidak banyak bicara. Ia pun segera terbang menuju gunung suci karena ia sedang terluka parah dan membutuhkan perawatan. Begitu dia pergi, Walid muncul. Julian, siapa gadis itu? Walid bertanya begitu dia muncul, lalu mengerutkan kening dan berkata, energi iblis di tubuhnya cukup menakutkan. Orang miskin, Julian berkata dengan lembut, dulu dia adalah putri dari penguasa wilayah abadi. Karena kerusuhan sipil di wilayah abadi, dia diburu dan melihat semua kerabatnya tewas di depan matanya. Demi membalas dendam, dia menempuh jalan yang ekstrim. Jadi begitu. Walid mengusap dagunya dan berkata, dia cukup kuat. Akan lebih baik jika dia bisa menjadi penatua di Akademi Tianshan. Namun, dia memiliki aura iblis, jadi akademi lain mungkin akan keberatan. Bab 2354, Ziwei tiba. Begitu Farah muncul, Walid merasakannya. Dia tahu kekuatan Farah. Kekuatan dan auranya sangat mirip dengan eksistensi alam kekacauan setengah langkah. Dengan kekuatannya, hanya seorang ahli alam kekacauan setengah langkah atau bahkan orang kuat yang telah lama tinggal di alam Wuliang Tianji Dao yang mampu mengalahkannya. Dia terkesan dengan kekuatan Farah. Namun, agak sulit untuk mempertahankan wanita yang penuh energi iblis ini di Akademi Tianshan dan membiarkannya menjabat sebagai penatua. Dia mendesah tak berdaya. Kita serahkan saja hal-hal ini pada anak itu. Walid tidak terlalu memikirkannya. Dia berencana untuk pergi setelah Julian berhasil menjadi dekan. Farah mengasingkan diri. Julian juga kembali ke Batu Wuliang untuk melanjutkan budidayanya. Ketika dia mengasingkan diri, beberapa makhluk hidup muncul di luar Akademi Tianshan. Akademi Tianshan, di kaki gunung di luar puncak utama. Sekelompok orang datang. Yang memimpin kelompok tersebut adalah Liu Yun, dekan rumah sakit King Yun. Tokoh utama kali ini adalah Ziwei, tetua tertinggi dari alam langit atas dan sekte langit atas. Ada juga banyak dekan dan beberapa sesepuh yang mendampingi mereka. Nona Ziwei, ini adalah Gunung Tianshan, yang juga merupakan puncak utama Akademi Tianshan. Upacara suksesi juga akan diadakan di sini sebentar lagi. Liu Yun menerimanya secara pribadi. Bawa aku ke atas untuk melihatnya. Mata gelap Ziwei berputar-putar. Dia benar-benar ingin melihat apakah Julian, yang akan menjadi dekan Akademi Tianshan, adalah Julian yang dikenalnya. Dia tidak berpikir begitu. Karena dia tahu kekuatan Julian. Meski dia punya potensi besar, tapi wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Dengan tingkatan serendah itu, dia tidak mungkin menjadi sesepuh Akademi King Yun Tianshan. Tapi namanya sama. Setelah dia mengetahui nama Julian, dia datang ke Akademi Tianshan. Silakan lewat sini. Liu Yun memberi isyarat mengundang, lalu memanggil Ziwei untuk mendaki Gunung Tianshan. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun murid di Tianshan, bahkan murid patroli paling dasar pun tidak. Ziwei juga mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di King Yun Tianshan. Kejadian ini merupakan skandal di Akademi King Yun, jadi dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di puncak utama Gunung Tianshan. King Yun. Begitu muncul di puncak utama, Liu Yun merasakan nafas yang familiar namun asing datang dari gunung belakang. Kekuatan King Yun. Apa yang terjadi? Mungkinkah guru kita masih hidup dan tinggal menyendiri di Akademi Tianshan? Para dekan dan tetua lainnya juga terkejut. Kelompok itu berjalan menuju gunung belakang dengan kaget. Ketika mereka tiba di gunung belakang, mereka hanya mendapati Julian sedang duduk di atas batu hijau sedang berlatih. Julian juga merasakan seseorang datang, jadi dia segera berhenti berlatih, melompat turun dari batu Wuliang, dan muncul di depan Liu Yun dan yang lainnya. Tuan Jenderal, bagaimana Anda bisa punya waktu luang untuk datang ke tempatku? Julian berbicara sambil tersenyum. Lalu matanya berhenti pada Ziwei. Ketika Ziwei melihat bahwa itu benar-benar Julian, dia pun tersenyum dan berkata, itu benar-benar kamu, nak. Aku memintamu untuk bergabung dengan sekte langit atasku, tetapi kamu tidak mau. Sekarang kamu malah lari ke Akademi King Yun. Itu Ziwei. Julian terbatuk beberapa kali dan berkata dengan serius, bergabung dengan King Yun Tianshan juga sebuah kecelakaan. Liu Yun menatap Julian dengan saksama, dengan ekspresi serius di wajah tuanya. Julian, apakah kamu pernah menyendiri sebelumnya? Dia bertanya. Ya, ada apa? Julian tampak bingung dan tidak mengerti mengapa Liu Yun menanyakan pertanyaan ini. Kekuatan King Yun, kamu benar-benar memiliki kekuatan King Yun. Dia tampak tidak percaya. Ini? Julian juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yun juga mengetahui kekuatan King Yun. Apa yang terjadi dengan kekuatan King Yun? Julian bertanya dengan bingung. Liu Yun berkata, kekuatan King Yun adalah kekuatan tertinggi Akademi King Yunku dan kekuatan tertinggi domain King Yun. Sejak Akademi King Yun berdiri, hanya pendirinya yang mampu mengolah kekuatan King Yun. Akademi kelima King Yunku tidak pernah memiliki metode untuk mengolah kekuatan King Yun. Guru tidak pernah mengatakan cara mengolah kekuatan King Yun.
Bagaimana cara Anda mengolahnya? Ini? Julian ragu sejenak, lalu setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, saya pernah pergi ke perpustakaan sutra sebelumnya dan membaca kitab surgawi. Saya memperoleh beberapa wawasan dari kitab surgawi, dan kemudian saya mengembangkan kekuatan King Yun. Jadi begitulah adanya. Liu Yun tiba-tiba menyadari dan berkata, bahkan jika kamu telah melewati ilusi Sumi, masih banyak makhluk yang tidak puas dengan posisi dekanmu. Sekarang setelah kamu mengembangkan kekuatan King Yun, tidak ada makhluk yang mengeluh tentang posisi dekanmu. Baiklah, dekan, kau kembali dulu. Sementara itu, aku akan tinggal di Akademi Tianshan. Kata Ziwei. Liu Yun melirik Ziwei dan Julian. Dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, mereka seharusnya sudah saling kenal sejak lama. Kalau begitu, aku pergi dulu. Liu Yun berbicara dan pergi bersama makhluk-makhluk yang menemaninya. Dasar bocah. Begitu mereka pergi, Ziwei mencengkeram telinga Julian dan bertanya, kamu tidak ikut denganku ke Sekte Langit Atas, tetapi datang ke Akademi King Yun sendiri. Apakah Sekte Langit Atas tidak sebagus Akademi King Yun? Melepaskan. Julian segera meraih tangannya dan menariknya dengan paksa, sambil berkata, kamu bilang kamu ingin aku memasuki gerbang langit atas, maka aku akan memasuki gerbang langit atas. Selain itu, apakah kita saling kenal? Kita hanya bertemu secara kebetulan. Dasar bocah nakal. Perkataan Julian membuat Ziwei sangat marah. Dia menganggap Julian sebagai teman terpentingnya, tetapi di mata Julian, mereka hanya kenalan biasa. Dadanya naik turun karena marah, dan ada sedikit rasa kesal di wajah cantiknya. Dia terlihat sangat manis saat sedang marah, dan sama sekali tidak terlihat seperti tetua tertinggi dari Sekte Langit Atas yang tengah menguasai alam langit atas. Oke, bercanda saja. Julian segera pergi menghiburnya, lalu mengganti pokok bahasan dan bertanya, kamu datang ke wilayah King Yun alih-alih tinggal di gerbang langit atas di wilayah langit atas. Saya mengalami kebuntuan dan tidak dapat mengatasinya. Saya akan jalan-jalan untuk bersantai. Dia duduk di atas batu di sampingnya dengan marah. Mustahil, Julian tampak terkejut dan bertanya, bukankah mereka mengatakan bahwa seni surgawi 99 kesengsaraan telah menghancurkan semua penghalang kultivasimu, dan sekarang selama waktunya habis, kamu dapat memasuki alam kekacauan. Aku juga bertanya-tanya. Ziwei berkata, secara teori, aku bisa memasuki Chaos Realm, tetapi setelah aku kembali mundur kali ini, ranahku telah kembali ke keadaan semula. Aku baru mencapai half step Chaos Realm, yang hanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Aku bahkan belum menyentuh ambang Chaos Realm. Jangan terburu-buru, luangkan waktu saja. Julian berkata sambil tersenyum, setengah langkah menuju kekacauan sudah sangat menakutkan. 9 alam tak berujung begitu besar, dengan begitu banyak makhluk, tetapi hanya sedikit yang telah memasuki alam kekacauan. Bahkan jika mereka setengah langkah menuju kekacauan, mereka masih tak terkalahkan. Itu benar. Kulit Ziwei tampak jauh lebih baik sekarang, dan dia bahkan menunjukkan sedikit rasa bangga. Dia menatap Julian dan bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar telah memahami kitab surgawi King Yun dan mengolah kekuatan King Yun darinya? Ada apa? Apakah ada masalah? Julian memandang Ziwei. Ziwei berbisik, sebenarnya, Sekte Langit Atasku juga memiliki buku surgawi. Julian sudah tahu semua ini, tetapi dia masih berpura-pura terkejut dan bertanya, apa? Sekte Langit Atas juga punya buku surgawi. Bab 2355 Shinsui membunuh. Kamu tidak mengatakannya. Ziwei berkata dengan suara rendah. Jangan terlalu berhati-hati, itu bukan rahasia. Melihat Ziwei begitu berhati-hati, Julian tak kuasa menahan tawa. Dia berhenti berpura-pura dan berkata sambil tersenyum, ini sama sekali bukan rahasia. Setidaknya Walid dari Akademi Tianshan tahu bahwa kitab surgawi ada di wilayah lain, tidak hanya di wilayah langit atas, tetapi juga di wilayah lain. Benar-benar. Ziwei bertanya dengan tidak percaya, setelah sekian lama, ini bukan lagi rahasia, melainkan sesuatu yang diketahui semua orang di dunia. Sekte Langit Atas memiliki sebuah buku surgawi, yang merupakan suatu rahasia. Di seluruh Sekte Langit Atas, hanya beberapa orang kuat yang mengetahuinya. Bahkan, pemimpin sekte tersebut telah berulang kali memperingatkan orang-orang agar tidak membocorkan masalah kitab suci tersebut. Baiklah, mari kita bicarakan tentang kitab surgawi Sekte Langit Atas. Julian tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Ziwei. Ziwei kemudian menjadi lebih berani dan berkata dengan serius, kitab suci Sekte Langit Atas kita adalah harta karun tertinggi, di tangan Master Sekte. Di seluruh Sekte Langit Atas, hanya Master Sekte yang pernah melihatnya, bahkan aku tidak. Namun, aku telah mendengar dari Master Sekte bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam kitab suci. Mengenai apa rahasianya, aku tidak tahu. Sambil berbicara dia menatap Julian. Apakah kamu sudah memahami kitab surgawi Akademi King Yun? Ya, saya hampir tidak mengerti sebagian isinya. Julian mengangguk. Lalu tahukah kamu rahasia apa saja yang tersimpan di dalam kitab suci itu? Ziwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Julian menggelengkan kepalanya. Dia mengetahui rahasia kitab surgawi.
Kitab Surgawi mencatat metode kultivasi kekuatan misterius. Setelah mempraktikannya, seseorang dapat mengembangkan semacam kekuatan yang diberi nama sesuai dengan domainnya. Setelah berhasil mempraktikkan 10 jenis kekuatan, seseorang dapat mengintegrasikannya ke 10 penjuru langit dan bumi. Julian tidak tahu apa itu 10 arah langit dan bumi saat ini. Dia hanya tahu bahwa 10 penjuru langit dan bumi merupakan kekuatan magis yang mengerikan. Ziwei mengajukan banyak pertanyaan, tetapi tidak sampai pada intinya, jadi dia berhenti bertanya. Dia berdiri, meregangkan tubuh, dan langsung menjadi menawan. Di mana saya tinggal? Dia berbalik dan menatap Julian. Julian menunjuk ke pegunungan suci di sekitarnya dan berkata, semua pegunungan suci di sekitarnya adalah wilayah Akademi Tianshan kita. Tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Anggap saja ini sebagai rumah kamu sendiri dan jangan dibatasi. Oke. Ziwei tersenyum lalu berjalan pergi sambil menggerak-gerakkan pinggulnya. Begitu dia pergi, Walid muncul lagi. Wah, kamu hebat sekali. Sungguh menakjubkan. Begitu Walid muncul, dia mengacungkan jempol dan memuji. Aku tidak menyangka kamu punya hubungan dengan Ziwei dari sekti langit atas. Julian langsung mulai mengumpat, keluarlah dari sini, apa maksudmu dengan berselingkuh? Persahabatan kita murni. Tidak masalah apapun itu. Walid tertawa, matanya menyipit karena tawa. Julian, agak sulit bagimu untuk mengembangkan Akademi Tianshan. Ziwei terkenal di 9 wilayah tak berujung. Jika kamu dapat mempertahankannya di Akademi Tianshan, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Akademi. Dia adalah tetua tertinggi dari Sekte Langit Atas, kata Julian. Tidak masalah dari sekte mana dia berasal, biarkan saja dia mengambil posisi sebagai tetua di Akademi Tianshan. Walid berkata dengan acuh tak acuh, King Yun adalah akademi, dan murid dari sekte lain juga dapat datang ke akademi untuk belajar dan berlatih. Tidak seperti sekte lain yang memiliki persyaratan tinggi untuk murid, akademi tidak memiliki persyaratan. Selama Ziwei bersedia, semuanya tidak menjadi masalah. Baiklah, nanti aku tanya. Julian menjawab dengan santai. Baiklah, istirahatlah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Walid sangat rendah hati saat ini, dan sama sekali tidak memiliki sikap seperti orang yang memiliki kekuasaan luar biasa. Dia pergi lagi. Julian duduk di batu wuliang sambil berpikir. Dia tidak pernah berpikir untuk memperluas Akademi Tianshan. Namun, dilihat dari kinerja Walid, dia benar-benar ingin memperluas Akademi Tianshan. Dia mampu mempelajari sutra tertinggi 10 penjuru dan mengolah kekuatan King Yun kali ini, semua berkat Walid. Walid telah banyak membantunya, dia tidak bisa bersikap acuh tak acuh tentang hal itu. Setelah berpikir sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku benar-benar perlu lebih memperhatikan Akademi Tianshan. Akademi Tianshan masih sangat bagus dan merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Sekarang aura alam kekacauan belum muncul, dan alam 9 tak berujung relatif damai. Manfaatkan kesempatan ini untuk tinggal di Akademi Tianshan, berlatihlah dengan baik, dan bangunlah Akademi Tianshan. Setelah Julian bergumam, dia tidak memikirkannya lagi, tetapi menutup matanya dan mulai beristirahat. Boom! Pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan terdengar di luar gerbang Akademi King Yun. Segera setelah itu, seluruh formasi pelindung gunung Akademi King Yun mulai bergetar. Julian sedang beristirahat dengan mata terpejam ketika ia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang mengerikan. Dia tiba-tiba membuka matanya, melompat, dan muncul di luar gerbang gunung. Saat dia muncul, banyak orang kuat dari Akademi King Yun bermunculan. Di kehampaan di luar gerbang gunung, berdiri seorang wanita. Dia mengenakan gaun hitam, berwajah dingin, dan dipenuhi energi iblis. Shinsui. Melihat wanita di kehampaan di kejauhan, Julian mengerutkan kening. Begitu Farah tiba, dia datang untuk membunuhnya. Liu Yun juga mengenali Shinsui sekilas. Dia melompat dan muncul di udara. Dia bertanya dengan dingin, Zizui, kamu masih hidup. Mengapa kamu menyerang formasi Akademi King Yunku tanpa alasan? Menurutmu apa Akademi King Yunku? Orang-orang hanya mengenal Zizui, tetapi tidak mengenal Shinsui. Saya tidak tahu kalau mereka saudara kembar. Shinsui tidak takut pada dekan Akademi King Yun. Dia berkata dengan nada dingin, aku tidak ingin menjadi musuh Akademi King Yun, tetapi ada seseorang yang aku inginkan di Akademi King Yun. Serahkan Fasa dan aku akan segera pergi. Setelah aku selesai menangani masalah ini, aku akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf secara langsung. Siapa Fasa? Liu Yun sedikit tertegun. Ian, dekan Akademi Ziyun, melangkah maju dan berkata dengan nada dingin, Akademi King Yunku tidak memiliki orang yang kau inginkan. Baru-baru ini, akan ada acara besar untuk Akademi King Yunku. Akademi King Yunku tidak ingin ternoda darah. Jika kau pergi sekarang, kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Haha. Shinsui tertawa terbahak-bahak. Karena aku berani datang, aku tidak takut. Jika Akademi King Yun tidak menyerahkan Fasa, aku akan menerobos masuk ke Akademi King Yun dan membawanya pergi bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku hari ini. Terlalu banyak makhluk hidup berkumpul di luar gerbang gunung.
Semua makhluk ini tampak bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka masih tahu nama Zizui. Ini adalah seseorang dari alam langit atas, makhluk super kuat yang telah ada bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak muncul selama waktu yang lama dan namanya hanya ada dalam buku-buku kuno. Pada saat ini, sekelompok pria kuat muncul lagi di kehampaan yang jauh. Yang memimpin kelompok itu adalah Iyun dari Paviliun Iblis, leluhur penyu, dan tetua lainnya. Sisanya adalah orang-orang kuat dari Paviliun Iblis dan Sekte Bulan Air. Semua makhluk ini kuat, dan tidak ada satupun yang mudah diatasi. Melihat pemandangan ini, Liu Yun sedikit mengernyit, lalu berkata, "Mohon tunggu sebentar, saya akan kembali berdiskusi dan mencari tahu siapa Fasa yang Anda sebutkan. Jika dia benar-benar ada di Akademi King Yun saya dan bukan murid Akademi King Yun saya, Akademi King Yun saya pasti akan menyerahkannya." Menghadapi situasi ini, Liu Yun tidak ingin mengambil tindakan. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi perang. Bahkan jika Akademi King Yun bisa menang pada akhirnya, mereka akan menderita kerugian besar. Beberapa dekan dan banyak tetua kembali ke Akademi King Yun bersama-sama, dan pembentukan Akademi King Yun ditutup lagi. Walid menarik Julian, wajah tuanya tampak serius, dan berkata melalui transmisi suara, "Wah, kali ini masalah besar." Bersambung.